dan kita mudah-mudahan kita semua mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan ini insyaallah kita akan baca kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalil Quran. At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. At-Tibyan ini tentang adab dengan Al-Quran, interaksi dengan Al-Quran. Karangan Imam Nawawi. Nama beliau adalah Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Imam Nawawi ini lahir di daerah namanya Nawah, dan itu jadi gelar beliau Imam Nawawi. Nama beliau adalah nama beliau Yahya bin Syaraf An-Nawawi Ad-Dimishqi dari Damaskus. Imam Nawawi ini termasuk yang dalam karangan Syekh Abu Fathah Bughuddah al-ulama al-uzzab alladzina atharu ilma 'ala az-zawaj. Beliau termasuk ulama yang sibuk dalam menuntut ilmu, mengajarkan ilmu dan menulis, sehingga beliau tidak sempat menikah dalam hidupnya. Makanya masuk dalam kategori al-ulama al-uzzab alladzina atharu ilma 'ala az-zawaj. Ulama-ulama yang memilih tidak menikah karena disibukkan dengan ilmu. Di kitab At-Tibyan ini banyak penjelasan tentang Al-Quran. Nah, riwayat yang pertama ini dari Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, qala wa rawaina an Utsman bin Affan radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Ini hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al-Bukhari di dalam Sahih Bukhari. Nah, kitab Sahih Bukhari ini adalah as-sahhul kutub ba'dal Qur'an. Kitab paling sahih sesudah Al-Qur'an. Kenapa jadi disebut seperti itu? Karena Sahih Bukhari ini menduduki peringkat pertama dalam kesahihan hadis. Kitab hadis itu banyak karangan ulama. Nah, yang nomor satunya ini adalah Sahih Bukhari. Karena itulah para ulama memberikan gelar as-sahhul kutub ba'dal Qur'an. Di hadis ini khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang orang yang terbaik, orang yang paling afdal, yaitu adalah man ta'allama al-Qur'an, orang yang belajar Al-Qur'an. Belajar Al-Qur'an ini banyak bentuk-bentuknya. Lalu selain belajar, berarti ini pas sudah bisa, sudah kawa itu, wa 'allamahu, dan mengajarkan Al-Qur'an. Nah, mengajarkan Al-Quran ini tidak mesti Al-Quran. Kalau nyawa ini itu ya Iqra, itu juga bagian dari mengajarkan Al-Quran. Jadi guru Iqra masuk mengajarkan Al-Quran lah, itu masuk dalam kategori itu. Artinya ilmu dasar membaca Al-Quran. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Ini berarti minimal benar kawa ke keluarga kita, sehingga kita dapat predikat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum. Nah, di riwayat lain dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alladzi yaqra'ul Qur'ana wa huwa mahirun bihi ma'as safaratil kiramil bararah. Walladzi yaqra'ul Qur'ana wa huwa yatata'ta'u fihi wa huwa 'alaihi syaqun lahu ajran. Orang yang yaqra'ul Qur'an, membaca Al-Qur'an, dan dia mahirun, mahir artinya dia bisa, mampu, bersama
as-safaratil kiramil bararah. Nah, siapa mereka as-safaratil kiramil bararah? Safaratul kiramil bararah itu adalah as-safarah itu adalah malaikat, al-bararah itu adalah al-muti' yang taat. Jadi kalau orang yang membaca Al-Quran dan dia mahir dalam membaca Al-Quran, maka bersama para malaikat. Satu. Lalu yang kedua, walladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa yatata'ta'u fihi. Yatata'ta'u fihi ini yashtaddu wa yashaqqu, membacanya ngalih, menjarnya bejuju. Nah, kalau yang membaca Al-Qur'annya ini sulit, bejuju membacanya, itu apa? Lahu ajron, itu mendapatkan dua pahala. Kenapa jadi dua pahala? Satu pahala membaca, yang kedua pahala karena sulit. Karena rumusnya semakin sulit suatu ibadah, maka semakin banyak pahala yang didapat. Tulak ke masjid berjalan lawan tulak ke masjid berkendaraan, tulak ke masjid bermobil, pahalanya beda. Kenapa? Karena tingkat kesulitan itu akan mempengaruhi pahala yang diperoleh. Semakin jauh jarak dengan tempat ibadah, dengan masjid misalnya, maka semakin banyak pahala yang didapat. Karena apa? Langkah yang didapat itu lebih banyak, langkah yang diperoleh lebih banyak daripada yang dekat. Nah, termasuk juga dalam membaca Al-Quran. Bila yang mahir itu sudah pandai, sudah lihai bersama malaikat, tapi kalau yang belum lancar membacanya masih ngaleh, itu tadi apa? Lahu ajron, dapat dua pahala. Berarti apa? Intinya bilanya belajar Al-Quran, bisa atau kada bisa, yang penting tetap belajar kayak itu, ada aja dapat pahalanya. Nah, kada ada rugi. Lalu di riwayat lain dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Nah, Abu Musa ini ngaran sidin Abdullah bin Qais. Abdullah bin Qais. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Matsalul mu'minil ladzi yaqra'ul Qur'an matsalul utrujjah rihuha tayyibun wa ta'muha tayyibun wa matsalul mu'minil ladzi la yaqra'ul Qur'an matsalut tamrah la riha laha wa ta'muha hulwun wa matsalul munafiqil ladzi yaqra'ul Qur'an matsalur raihanah rihuha tayyibun wa ta'muha murrun wa matsalul munafiqil ladzi la yaqra'ul Qur'an kamatsalil hamdalah laisa laha rihun wa ta'muha murrun." Rawahul Bukhari wa Muslim. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpamakan orang yang membaca Al-Qur'an. Nah, apa ujar sidin? Ujar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Masalul mu'minil ladzi yaqra'ul Qur'an." Perumpamaan orang mukmin yang membaca Al-Qur'an, yaqra'ul Qur'an, itu masalul utrujjah. Nang kaya utrujjah. Utrujjah ini suatu tumbuhan atau tanaman. Tanamannya nang kaya apa? Mungkin udah kita tuh ada demang lah. Utrujjah ini adalah tanaman rihuha tayyibun, baunya harum, baunya nyaman, wa ta'muha tayyibun, dan rasanya nyaman. Itu adalah utrujjah. Seorang mukmin yang membaca Al-Qur'an itu nang kaya utrujjah. Baunya nyaman, rasanya nyaman. Wa matsalul mu'minil ladzi la yaqra'ul Qur'an, dan perumpamaan seorang mukmin yang kada membaca Al-Qur'an, matsalut tamrah, kaya kurma, la rihalaha, kadida baunya, wa ta'muha hulwun, rasanya manis. Itu mukmin. Lalu yang ketiga, jadi ada 4 kondisi nih, ada 4 kondisi. Mukmin membaca Al-Qur'an, mukmin yang kada membaca Al-Qur'an. Lalu yang ketiga apa? Wa masalul munafiqil ladzi yaqra'ul Qur'an masalul raihanah rihuha tayyibun wa ta'muha murrun. Perumpamaan orang yang munafik yang membaca Al-Qur'an itu kayak raihanah. Apa raihanah? Raihanah itu rihuha tayyibun, baunya harum, baik, nyaman, wa ta'muha murrun, rasanya pahit.
Wa matsalul munafiqil ladzi la yaqra'ul Qur'an, dan perumpamaan orang-orang munafik yang kada membaca Al-Qur'an, kama salil Hanzalah, kayak Hanzalah, kayak apa gerang namanya, laisa laha rihun, kada ada baunya sama sekali, wa ta'muha murrun, dan rasanya pahit. Nah, berarti ada 4 kondisi mengenai interaksi seseorang dengan Al-Qur'an. Kalau orang yang beriman yang membaca Al-Qur'an tadi kayak raihana, baunya nyaman, rasanya nyaman, manis, hulwun. Tapi bila yang beriman kada membaca Al-Qur'an kayak kurma, kada ada baunya tapi wa ta'muha hulwun, rasanya manis. Kalau yang orang munafik ini bilanya yang membaca Al-Qur'an kayak raihana, baunya harum, rasanya pahit. Nah, yang munafik kada baca Al-Qur'an pulang, nah tuh kayak Hanzalah, baunya ada, rasanya pahit. Nah, ini perumpamaan Al-Qur'an. Ngarannya Al-Amsal, perumpamaan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu di riwayat lain ini dari Sayyidina Umar an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala Inna Allah ta'ala yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yadh'u bihi akharin. Jadi ujar Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ini dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah ta'ala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala, yarfa'u bihadzal kitab, dengan Al-Qur'an ini Allah yarfa'u bihadzal kitab aqwaman, dengan Al-Qur'an ini Allah mengangkat derajat segelintir orang, wa yadau bihi akharin, dan merendahkan yang lain. Artinya apa? Al-Qur'an ini bisa jadi pembeda seseorang. Al-Qur'an ini bisa memuliakan seseorang yang tidak memiliki apa-apa. Al-Qur'an ini bisa membuat orang yang lain tidak dimuliakan. Apalagi di akhirat. Jadi di dunia pun orang-orang yang mencintai Al-Qur'an, interaksi dengan Al-Qur'an itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya itu apa? Yarfa'u bihadzal kitab, mengangkat. Jadi Al-Qur'an itu jadi penyebab seseorang itu dimuliakan gara-gara Al-Qur'an. Sebaliknya orang-orang ada yang terhina gara-gara tidak memuliakan Al-Qur'an. Makanya Al-Qur'an menjadi tolak ukur seseorang, apalagi masuk ke lembaga tertentu, lembaga keislaman, itu syaratnya bisa membaca Al-Qur'an. Ada syaratnya hafalan Al-Qur'an. Nah, ini salah satu contoh sederhana yang yarfa'u bihadzal kitab wa yadh'u bihi akharin. Hadis riwayat lain dari an Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, dari Abu Umamah, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Iqra'ul Qur'an, bacalah Al-Qur'an. Iqra'ul Qur'an, bacalah Al-Qur'an. Al-Qur'an itu dibaca. Kenapa dibaca? Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah. Karena Al-Qur'an itu karena di hari kiamat syafi'an li ashabihi, akan memberi syafaat kepada orang yang membaca Al-Qur'an. Kenapa jadi syafi'an li ashabihi? Karena Al-Qur'an memang memiliki keistimewaan, dan di akhirat itu kita kada tahu kayak apa nasib kita. Kada tahu tuh. Karena kada ada jaminan. Yang ada jaminan siapa? Ya yang sudah Rasulullah SAW jamin. Kayak al-asyarah mubasysyirina bil jannah, 10 yang dipastikan masuk surga, maksudnya dari kalangan sahabat. Ada istri-istri Nabi itu pasti ke surga gitu. Batu pulang ada sahabat-sahabat yang Nabi sebutkan secara terpisah. Sayyidina Bilal, Nabi mendengar sandal. Ada Uqasyah,
itu yang minta doakan masuk surga bi ghairi hisab. Ada yang mimpi Nabi, oh ini di surga kayaknya. Ada juga yang waktu hidup meninggal kan kelihatan ciri-cirinya itu kayak Sa'ad bin Mu'adz. Sa'ad bin Mu'adz itu kan waktu meninggal sab'una alfan minal malaikati yusyayyi'unahu. Jadi Sa'ad bin Mu'adz itu waktu meninggal, malaikat itu dari langit turunan. Malaikat itu begadangnya di langit. Dan kalau kita itu di dunia Ka'bah, nah di langit itu ada namanya Baitul Ma'mur, tubuhan malaikat yang tawaf. Waktu Sa'ad bin Mu'adz meninggal, itu malaikat turunan dari langit sab'un alfan, 70.000 yusyayyi'unahu ta'ziyah. Kita lah ada orang meninggal lah 70.000 datangnya benar tuh manusia. 70.000 banyak. Sungai Andai yang dipadahkan ke Layan Se itu orangnya 17.000. Di dalam situ 17.000 banyak lah. 17.000 itu banyak dah. Ini 70.000 datangan ke bumi biasa takziah. Kada sasak lah kan malaikat kada kelihatan kan. Cuma artinya banyak. Ada sahabat yang kayak itu. Nah, berdasarkan hadis ini, Al-Quran ini bisa menjadikan syafi'an li ashabihi. Makanya tadi kalau dihubungkan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar, yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadau bi akharin. Al-Quran ini bisa mengangkat derajat seseorang. Ya di akhirat berarti memberikan syafi'an li ashabihi. Lalu dari Ibnu Umar, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la hasada illa fitnataini. Jadi hasad, ngarannya hasad itu kada boleh. Hasad itu hukumnya kada boleh. Cuma ada yang apa ngarannya nih? Yang dibolehkan. Lah berarti boleh aja hasad. Nah, jadi ada ngarannya hasad, ada ngarannya ghibtah. Beda lah itu, beda. Jadi ngarannya hasad itu adalah sifat hasad itu nah kita kada boleh. Ngarannya hasad itu adalah ingin iradatu izalatin ni'mah li ghairihi. Yang namanya hasad itu adalah perasaan ingin hilangnya nikmat dari orang lain. Itu ngarannya hasad. Orang ada dapat rezeki nukar mobil hanyar, mudahan mobilnya kecelakaan ya. Nah itu hasad. Tapi bilanya ghibtah itu adalah perasaan hendak kayak orang juga. Mah sebarang rumah nukar motor nih, mudahan kawaju nukar. Nah itu ghibtah ngarannya. Tapi yang ngarannya ghibtah ini tidak menghendaki, maksudnya kada keinginan atau kada mendoakan supaya nikmat orang itu hilang. Nah ada itu ngarannya ghibtah. Kalau ghibtah itu kada apa-apa lah, kada apa-apa. Ada orang nukar motor hanyar, mudahan kawaju nukar. Ada orang nukar rumah hanyar, mudahan kawa jua nukar. Ada orang kawa ziarah wali songo, mudahan kawa jua tulak. Ada orang meninggal kena gin dulu aja. Nah, lalu gue pilih. Itu ngarannya ghibtah. Maksudnya hendaknya itu tidak masalah. Nah, di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan apa ya? La hasad illa fisnatain. Ada dua orang yang ini kada kawa dihirii gitu. Siapa? Yang kita maksudnya kita harus iri kan, harus iri anak jomo mempate. Itu siapa? Pertama, rajulun atahullahul qur'ana wa fahuwa yaqumu bihi ana al-laili wa ana an-nahar wa rajulun atahullahu malan fahuwa yunfiqu ana al-laili wa ana an-nahar. Jadi ada dua orang yang Allah Subhanahu wa taala ini harus dihirii. Siapa gerang? Rajulun atahullahul qur'ana, seseorang ini laki-laki bisa juga perempuan yang Allah berikan Al-Quran. Nah maksudnya bisa baca Al-Quran, bisa mengajarkan Al-Quran dan dengan Al-Quran itu yaqumu bihi ana al-laili wa ana an-nahar.
malam dan siang berkhidmah untuk Al-Quran. Nah, ini harus diiri. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah orang yang atahullahu malan, Allah berikan harta, fahuwa yunfiquhu, dan dia dengan harta itu memberikan sumbangan, donasi siang dan malam. Jadi ada dua orang, orang yang memiliki Al-Quran dan orang yang memiliki harta. Yang pertama yang memiliki Al-Quran ini berkhidmah dengan Al-Quran, mengajarkan, belajar secara banyak itu. Dan yang kedua orang yang Allah berikan harta dan dipakai untuk kebaikan, fi sabilillah, jalan kebaikan. Nah ini merupakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala agar diri, maksudnya diumpati. Lalu dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a harfan min kitabillahi ta'ala falahu bihi hasanah. Siapa yang membaca harfan min kitabillahi ta'ala, siapa yang membaca satu huruf, harfan, satu huruf daripada Al-Quran, falahu bihi hasanah, satu kebaikan. Satu huruf membaca Al-Quran itu satu kebaikan, satu hurufnya satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, satu kebaikan itu dilipat gandakan jadi 10. Qul huwallahu ahad. Qul itu dua huruf dah, qaf lawan lam. Nah, berarti dua kebaikan. Dua kebaikan berarti dikali 10, 20 kebaikan dah. Hanya qulnya aja. Ini satu huruf bi asyri amsalihha, dibalas dengan 10 kali. La aqulu alif lam mim harfun. Lalu ujar Nabi, aku tidak menyebutkan alif lam mim itu satu huruf, tapi apa? Walakin alifun harfun, wa lamun harfun, wa mimun harfun. Lam kan alif lam mim. Alif itu harfun, lam itu harfun, mim itu harfun. Berarti ada 3 huruf. Ada 3 huruf. Berarti apa? 30 kebaikan. Jadi kita membaca Al-Quran itu apa? Membaca Al-Quran itu hitungan pahalanya per huruf. Hitungan pahalanya per huruf. Itu kayak orang digaji per bulan. Digaji per bulan. Sebujurannya lain masalah per bulannya. Ukuran gajinya tuh kayak apa? Nah, kayak pemain bola tuh ada gajinya itu hitungannya per detik. Sedetiknya ini hitungannya. Nah, itu yang mula yang beda. Al-Quran ini kenapa jadi luar biasa keistimewaannya? Karena hitungan pahalanya itu adalah per huruf. Qul huwallahu ahad. Tadi kalau alif lam mim 3 huruf. Al-Ikhlas itu nah ayat pertama, qul huwallahu ahad. Qul 2 buting huruf, huwa 2 buting. Allah itu alif, lam, ha 4, 8 dah. Qul huwallahu ahadun, ahad itu ada 3. Nah 11 dah. Qul huwallahu ahad. Itu satu ayat ada 11 huruf. Satu ayat ada 11 huruf. 11 dikali 10 berarti 110 kebaikan dah. 110 kebaikan itu sebuting ayat. Kita tuntungakan sampai 4 ayat. Kita tuntungakan sampai 4 ayat nih. Tuntung 4 ayat satu surah. Lalu kita baca 3 kali Al-Ikhlasnya. Nah, Al-Ikhlas itu dibaca 3 kali itu sama kayak pahala mengkhatamkan Al-Quran. Nah, sebuting surahnya. Belum lagi surah-surah yang lain. Makanya bulan Ramadan, syahr Ramadan alladzi unzila fil Quran, bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Maka kesempatan kita untuk banyak-banyak berinteraksi dengan Al-Quran, bagaimanapun itu caranya. Dan mudah-mudahan kita bisa memaksimalkan bulan ini dengan banyak berinteraksi dengan Al-Quran. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-Fatihah.